A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika mereka, maksudnya orang-orang Nasrani Najran, membantah engkau wahai Muhammad dengan kebatilan, maka katakanlah aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak diberikan kitab, maksudnya orang-orang musyrik, dan kepada mereka orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk ke dalam Islam? Jika mereka masuk ke dalam Islam berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ayat ini masih bercerita tentang kisah perdebatan Nabi SAW dan orang-orang Nasrani dari kabilah Najran. Ingat pada permulaan surah Al-Imran sudah saya jelaskan bahwa surah Al-Imran ini 1 sampai 80 ini mengkisahkan tentang dialog Nabi SAW dengan orang-orang Nasrani Najran. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ketuhanan, kemudian menyinggung soal Maryam, soal Isa, dan begitu seterusnya, orang-orang Nasrani Najran itu mereka kurang puas dengan jawaban Nabi SAW. Makanya di sini Allah mengatakan, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Jika mereka orang-orang Nasrani Najran itu membantah engkau wahai Muhammad dengan kebatilan, maka katakanlah aku berserah diri kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakan kepada orang-orang yang mereka diberikan Alkitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin, dan orang-orang musyrik, a aslamtum, maukah kalian masuk ke dalam Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw, kalau mereka masuk Islam maka mereka dapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh, tapi jika mereka berpaling, kewajibanmu hanya menyampaikan saja. Di sini Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada orang-orang Nasrani Najran, seandainya mereka tidak masuk ke dalam agama wahai Muhammad, tidak ada masalah, karena petunjuk itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ini hanya menyampaikan. Dan ini juga pelajaran kepada kita bahwa dalam berdakwah itu tidak harus memaksakan manusia sesuai dengan yang kita dakwahkan. Kewajiban kita ini hanya menyampaikan saja, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekelas Ibrahim alaihi salam tidak sanggup memberikan hidayah bapaknya Azar. Bahkan sekelas Nabi SAW juga tidak sanggup memberikan hidayah pamannya Abu Talib. Padahal Abu Talib itu tidak memusuhi Nabi, lain dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab wajar, tapi Abu Talib sangat mencintai Rasul dan dekat dengan Rasul. Sungguh pun demikian, Abu Talib kan tidak masuk Islam.
Padahal dalam hati Abu Talib itu mengakui kebenaran Nabi SAW. Sampai detik wafatnya Rasul mengajak Abu Talib masuk Islam. Qul ya ammi la ilaha illallah, katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Tetap pamannya sampai meninggal tidak mengucap sepatah kata pun dari kalimat tauhid. Dari sini sepakat ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati kafir. Kecuali orang Syiah mengatakan Abu Talib Muslim. Ya, karena imam-imam Syiah itu keturunan Abu Talib. Masa kakek buyutnya kafir katanya. Lah dari sini kita tahu bahwa hidayah itu ada dua. Ada yang disebut dengan hidayatul irsyad, ada yang disebut dengan hidayatul taufik. Hidayah irsyad itu artinya hidayah hanya menjelaskan ini hak, ini batil, ini baik, ini tidak, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat, dan begitu seterusnya. Semua orang bisa melaksanakan seperti ini. Antum pun bisa menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tapi soal taufik, apakah orang yang antum dakwahi ini menerima atau tidak, sadar atau tidak, mengikuti kita atau tidak, itu urusan Allah. Karena hati manusia itu berada di jari jemari Allah. Allah berkehendak memberikan hidayah dan Allah berkehendak menyesatkannya. Maka dari sini Allah katakan fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka masuk Islam, maka mereka akan dapat petunjuk. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa inna ma'alaikal balag, sesungguhnya kewajiban wahai Muhammad hanya menyampaikan. Di zaman Nabi SAW ada orang Yahudi yang suka membantu Nabi. Anak muda Yahudi suka bantu Nabi. Jadi satu hari anak Yahudi ini sakit parah, parah-parahnya, bahkan sakitnya mengakibatkan kematiannya. Jadi saat Nabi SAW mengunjungi pembantunya Yahudi ini, maka Nabi SAW kemudian masuk ke rumahnya dan menatap wajahnya, kemudian mengatakan, ya ghulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak muda, katakan la ilaha illallah. Anak muda Yahudi ini tidak langsung mengucapkan kalimat itu, tapi dia pandang dulu Nabi sekali-kali, dan sekali-kali dia pandang wajah bapaknya yang masih Yahudi. Kemudian bapaknya langsung mengatakan kepada anak muda ini dan mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba anak muda ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, kemudian mati. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, mati ini anak muda ini. Maka Nabi SAW keluar dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit dan mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dari kobaran api neraka. Terkadang hidayah itu menjemput seseorang justru di saat detik-detik wafatnya kan. Orang ini Yahudi, tapi hidayah menjemput saat wafatnya tuh. Tetapi ada orang-orang subhanallah di saat wafatnya tidak pernah tersentuh dengan hidayah. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala atau Imam Ibnu Jauzi kalau tidak salah menjelaskan tentang di zaman dia ada orang yang suka main catur. Jadi catur itu sudah ada sejak zaman Nabi. Makanya Rasul melarang, tidak boleh main catur itu. Jadi zaman Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Jauzi, ada anak muda itu hari-hari main catur saja, sampai tidak kenal waktu sholat, catur saja, dilalaikan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi satu hari kemudian dia sakit. Kemudian bapaknya mengundang sang alim untuk mentalkin supaya kematiannya di atas kalimat la ilaha illallah. Maka sang alim pun mengatakan, kul ya fulan la ilaha illallah, katakan wahai fulan la ilaha illallah. Tapi tidak keluar kecuali kalimat sekak, 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 mati. Sekak ster itu mati. Jadi yang keluar bukan kalimat la ilaha illallah, kalimat sekak, bayangkan.
kalimat sekak ini yang mengakhiri kehidupannya. Nauzubillah. Bahkan kemudian juga bercerita juga beliau, jadi ada orang yang suka meminjamkan uang dan diribakan, bahasa kitanya rentenir lah. Kalau pinjam 1 juta kembalikan 1.100.000, kalau pinjam 2 juta kembalikan 2.100.000. Itu pekerjaan dia. Jadi saat detik wafatnya dia ditalkin untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Bukannya mengucap kalimat la ilaha illallah, yang keluar malah kalau kau pinjam sekian maka kau bayar sekian, kalau kau pinjam sekian kau bayar sekian, kemudian mati. Bayangkan, ada orang yang meninggal seperti itu. Yang lebih parahnya lagi, beliau juga menjelaskan, ada orang yang ditalkinkan kalimat la ilaha illallah malah mengatakan kafartu bima qulta, katanya, aku kufur dengan apa yang kau ucapkan, katanya. Orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah dia mengatakan aku kufur dengan kalimat itu, jangan ucapkan di hadapanku, kemudian dia mati. Jadi satu sisi ada orang-orang yang saat detik wafatnya hidayah pula sampai kepadanya, ada orang-orang yang saat detik wafatnya justru hidayah ditolaknya. Nauzubillah. Makanya kenapa di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, kita meminta kepada Allah husnul khatimah. Dan sekarang Ramadan berada di penghujung, dan al-a'mal khawatimuha, amal itu ditentukan ujungnya, ditentukan akhirnya. Kemudian Allah mengatakan wallahu basirun bil ibad. Innalladzi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hamba-hambanya, baik hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, Allah melihatnya dan akan membalas dengan kebaikan. Apakah hamba-hambanya melakukan keburukan, Allah juga melihatnya dan Allah akan membalas keburukannya. Kemudian Allah mengatakan innalladzina yakfuruna biayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa ada sebab yang benar, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan di tengah-tengah manusia, fabasyirhum bi'adzabin alim, habar gembirakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Ulaika alladzina habitat a'maluhum, merekalah orang-orang yang hancur lebur amalannya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan dapat penolong sedikit pun. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan tentang orang-orang Yahudi di zaman Bani Israel, dan ini sebagai ibrah bagi kita. Jadi kita tahu bahwa kebanyakan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah nabi-nabi Bani Israel. Jadi Bani Israel itu bukan hanya 1, 2, bukan hanya 100, 200, ribuan para nabi diutus kepada Bani Israel. Ribuan, ikhwan. Dan ini nikmat sebenarnya, Bani Israel itu dimuliakan oleh Allah dengan diutusnya ribuan para nabi. Karena jumlah para nabi sendiri menurut hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan sekitar 120.000, dalam riwayat 124.000 nabi. Itu nabi yang diutus tuh. Dan umumnya para nabi ini diutus kepada siapa? Bani Israel. Tapi Bani Israel bukan bersyukur banyaknya para nabi diutus kepada mereka, justru mereka kufur. Kebanyakan para nabi itu dibunuh oleh mereka. Contoh yang mudah saja, nabi yang masyhur, Nabi Yahya dan juga bapaknya Zakaria, dibunuh oleh orang Yahudi kan. Nabi Yahya ini menjadi tumbal seorang raja. Jadi ada seorang raja naksir wanita, yang wanita ini masih mahramnya, wanita yang tidak boleh dinikahi dalam syariat Nabi Yahya di zaman itu. Tapi kadang raja ini mencintai wanita itu, akhirnya kemudian sampailah kabar kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya melarangnya, tidak boleh menikahi wanita yang ada hubungan mahram, tidak boleh, haram. Ya. Akhirnya kemudian sakit hatilah keluarga si wanita ini dan memaksa sang raja untuk menikahinya. Tapi sang raja masih ketakutan karena masih menghargai Nabi Yahya. Tapi karena terdorong cintanya kepada wanita itu, akhirnya kemudian sang raja pun hendak menikahi wanita itu. Tapi wanita itu kemudian mengatakan, kau boleh menikahi aku tapi maharnya kepala Yahya.
Maharnya itu kepala Nabi Yahya. Akhirnya sang raja pun memerintahkan prajuritnya untuk memenggal kepala Nabi Yahya. Cari, akhirnya ketemu di Baitul Maqdis, ditangkap, dipenggal lehernya. Kemudian kepalanya dibawa ke istana, badannya dikirim ke bapaknya. Ya, bayangkan antum. Nabi Zakaria melihat anaknya tinggal jasadnya, enggak ada kepalanya, sementara kepala dibawa ke istana. Bagaimana tidak sedih seorang bapak, ikhwan? Lah, kepala Nabi Yahya ini dijadikan mahar seorang pelacur. Makanya kenapa? Karena mereka sudah kurang ngajar dengan nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan mengirim pasukan yang jauh lebih zalim daripada raja itu. Siapa? Diutusnya Bukhtun Nasr. Satu di antara 4 raja dunia itu namanya Bukhtun Nasr. Ulama mengatakan, kata Imam Mujahid, raja yang menguasai sebagian besar dunia itu 4. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Dzulqarnain dan Nabiullah Sulaiman, yang kafir Namrud dan juga Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr ini raja Babylon, raja Irak. Lah, datang pasukan besar yang dipimpin Bukhtun Nasr, dihancurkan Palestina sehancur-hancurnya. Termasuk raja yang membunuh Nabi Yahya dibinasakan. Lihat, ketika mereka zalim kepada para nabinya, Allah kirim orang yang lebih zalim dibandingkan mereka untuk menumpasnya. Rupanya kematian Nabi Yahya tidak cukup. Akhirnya mereka pun membidik siapa? Bapaknya Zakaria. Diutusnya pasukan untuk membunuh Zakaria. Zakaria lari ke hutan tuh. Akhirnya di antara mukjizat Nabi Zakaria itu bisa bicara dengan pohon. Maka dia berbicara dengan pohon agar pohon itu mau menyembunyikan dirinya. Maka ada satu pohon besar itu mau menyembunyikan Zakaria, terbelah pohon itu, masuk Zakaria di situ. Masalahnya ada iblis yang membuntuti di belakangnya. Ketika dia masuk ke pohon itu, rupanya ada bajunya yang terselip sedikit. Jadi ketika datang pasukan, maka iblis memberitahu Zakaria ada di pohon itu. Buktinya itu ada nongol sedikit bajunya, gergaji saja katanya. Akhirnya digergaji, meninggal Zakaria di situ. Cukup sampai di situ? Tidak. Sekarang mereka membidik Nabi Isa bin Maryam, karena tidak mungkin Isa membiarkan pembunuhan ini. Akhirnya mereka mengutus pasukan kepada Isa untuk dibunuhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan seorang ulul azmi tidak mungkin dibunuh seperti Yahya dan juga Zakaria. Isa diselamatkan Allah dengan cara diangkat ke langit. Tapi kalau seandainya tidak diangkat ke langit, Isa pun menjadi sasaran pembunuhan orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengatakan, innalladzina yakfuruna biayatillah, orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, dan mereka membunuh para nabi, bi ghairi haqqin, dengan tanpa adanya kebenaran, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang mereka menyebar keadilan di tengah-tengah manusia. Karena di zaman itu orang-orang yang beriman itu, subhanallah, ujian mereka itu terkadang mendapatkan pembunuhan kan. Lihat kisahnya siapa? Masyitah. Masyitah tukang sisir, putri Fir'aun, harus digoreng di penggorengan kan, gara-gara beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Asiyah bintu Muzahim dilempar oleh Fir'aun itu dari atas bukit kan, sampai mati. Bahkan Ashabul Uhdud 20.000 loh. Ashabul Uhdud itu bukan sedikit, 20.000 orang yang beriman kepada Allah dari kalangan orang-orang Nasrani, dibakar hidup-hidup oleh seorang raja Yahudi namanya Dzunwas. Begitulah orang-orang dulu, luar biasa ujian mereka. Orang-orang yang menyebar keadilan di tengah-tengah manusia jadi sasaran pembunuhan orang-orang zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fabasyirhum bi'adzabin alim, kasih kabar gembira kepada mereka orang-orang yang zalim itu dengan azab yang pedih, dan mereka adalah orang-orang yang hancur lebur amalan mereka di dunia dan akhirat, dan mereka tidak akan dapat penolong pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.